Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran bahasa Arab untuk tingkat pemula dengan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awwal, masih juz yang pertama. Silakan bagi yang punya kitab, baik kitab yakni buku maupun kitab e-book ataukah PDF ya, bisa dibuka halaman yang ke-21. Kita masuk di Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat. Kita baca dulu sama-sama untuk melancarkan lisan kita dalam membaca kalimat berbahasa Arab. Ya, saya baca, nanti para jamaah bisa ikuti. Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat. Al-Baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu ala al-maktabi, as-sariru ala as-sariri. Di pelajaran ini kita akan mengenal tentang huruf jar. Di sini disebutkan dua contoh huruf jar ya, fi sama ala ya. Al-baitu ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Isim bait kemudian ditambahkan alif lam menjadi ma'rifah ya. Sebelumnya telah kita sebutkan ya, ma'rifah sama nakirah. Di sini diingatkan kembali alif lam yang menunjukkan ma'rifah, sesuatu yang sudah ditakyin, sudah jelas, sudah khusus. Kemudian ini dimasuki dengan al-baitu, harokatnya dhammah, dimasuki dengan huruf fi. Ini namanya huruf jar fi. Dan fungsinya huruf ini, huruf jar ini mengkasrahkan isim yang datang setelahnya, kata yang datang setelahnya. Fil baiti, kasrah ya. Al baitu dhammah, fil baiti kasrah. Ini majrurun bi fi. Ini jar karena ada huruf fi-nya maka dikasrah. Ya. Artinya itu di. Al baitu rumah. Fil baiti di dalam rumah. Al-maktabu ya, meja. Alal maktabi, di atas meja. Perhatikan harokatnya, al-maktabu dhamma, alal maktabi menjadi kasrah. Jadi semua isim, semua kata benda yang datang setelah huruf jar, di depannya itu ada huruf jar, maka harokat setelahnya itu kasrah. Dihafalkan baik-baik ini, diingat baik-baik kaidah ini, setelahnya itu kasrah. Jar ya, majrur. Al-masjidu fil masjidi. Masjid di dalam masjid. As-sariru, dipan ataukah ranjang, tempat tidur ya. Alas sariri, di atas ranjang, di atas tempat tidur. Difahami baik-baik ini ya. As-sariru dhamma, alas sariri menjadi kasrah. Ini namanya huruf jar. Fi sama ala, dua huruf jar di sini ya, memajrurkan, mengkasrahkan isim yang datang setelahnya. Sekarang alba. Kita baca sama-sama lagi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Dia di dapur. Enggak usah diartikan di dalam, enggak masalah, langsung di saja ya. Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Huwa fil matbahi, dia di dapur. Ya, karena perempuan Aminah maka hiya fil matbahi. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Hiya 'alas sariri. Dia di atas ranjang, di atas dipan. Ini gambar matbah ya, dapur. Ya. Berarti kan di sini ada mengenal
isim istifham yang lain. Isim istifham itu masih ingat ya? yakni kata tanya. Di sini ada contohnya aina. Aina itu kata tanya yang menunjukkan tempat ya. Aina, di mana, di mana, di mana. Ini namanya isim istifham ini, aina ini. Ini semuanya tadi aina. Kemudian juga di sini ada mengenal lagi selain huruf jar yang telah kita sebutkan di awal tadi. Di sini ada dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti. Huwa itu kata ganti untuk laki-laki yang sedang dibicarakan. Dia seorang laki-laki. Hiya kata ganti untuk seorang perempuan yang sedang dibicarakan. Dia seorang perempuan. Ini namanya dhamir ya. Dhamir ghaib ini dia. Orang ketiga, orang yang sedang dibicarakan. Kalau huwa itu untuk dia laki-laki, hiya untuk dia perempuan. Kemudian juga ada contoh lagi huruf jar fil ghurfati di kamar. Fil hammami di kamar mandi. Fil matsbakhi di dapur. Kemudian ala di atas meja. Ala sari di atas ranjang. Ya, seperti itu ya, difahami baik-baik. Ada 3 pembahasan di sini. Huruf jar tadi ya. Contohnya fi sama ala. Yang kedua tadi adalah ini namanya apa namanya? Ismul istifham, kata tanya, kemudian juga ada dhamir. Ini yang kita pelajari dalam pelajaran ini. Sekarang kita masuk di tamarinu, latihan-latihan. Ya, tamarinu ini bentuk jamak dari tamrin. Tamrinan jamaknya adalah tamarinu. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ya, jawab ya, terserah antum. Ainal kitabu, di mana kitab? Jawabannya tadi seperti ini, contohnya tadi huwa alal maktabi. Misalkan contoh seperti itu ya. Aina Muhammad huwa fil ghurfati. Dia di rumah. Dia di kamar ya. Dia di kamar. Kemudian tadi aina sa'atu hiya. Sa'ani perempuan ya, muannats perempuan, maka hiya. Hiya ala sariri. Dia di atas dipan. Aina Yasirun, di mana Yasir? Jawabannya nih, huwa fil hammami. Kemudian selanjutnya, aina Aminatu? Hiya. Aminah perempuan, maka hiya. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di kamar? Kalau melihat bacaan yang telah kita baca di awal tadi, maka jawabannya la, tidak. Ya. La. Hiya fil matbakhi. Jawabannya seperti itu ya. Tidak, dia itu di dapur. Ayasirun fil matbakhi? Jawabannya la, tidak. Apakah Yasir di dapur? Tidak. Huwa la, hiya fil hammami. Man fil ghurfati? Siapa yang ada di dalam kamar? Jawabannya tadi adalah Muhammadun fil ghurfati. Waman fil hammami? Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Yasirun fil hammami. Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? 'Alal maktabi kitabun. Ya. Madza 'alas sariri? 'Alas sariri sa'atun. Seperti itu jawabannya, seperti ini tadi ya. Ini diperhatikan baik-baik. Di sini ada pertanyaan, kata tanya ataukah harful istifham man ya, untuk menunjukkan orang ya. Madza apa? Menunjukkan barang ya. Selanjutnya, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersama dengan menetapkan akhir kata. Kita baca sama-sama. Al-madrasatu. Fil madrasati. Sekolah ya, di sekolah. Fil baiti. Al-baitu. Tinggal ada fi-nya, ada huruf jarnya, pasti kasrah ya. Kalau tidak ada dhammah. Fil baiti. Al-baitu. Ini di rumah. Ini rumah. Al-ghurfatu, kamar. Al-hammamu, kamar mandi. Fil matbakhi, di dapur. Kasrah di sini ya. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursiyi, di atas kursi. As-sariru, lemah ya, ranjang, tempat tidur. Alal kitabi, di atas kitab. Fil masjidi, di dalam masjid. Pokoknya setiap isim yang datang setelah huruf jar tadi, fi maupun ala, maka setelahnya itu di kasrah, wajib kasrah. Hasil, kita lanjutkan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya, nanti tulis latih sendiri. Kita cuma baca saja di sini. At-talibu fil jami'ati. Murid itu di jami'ah, di universitas, di kampus. Kemudian yang kedua,
Ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di masjid. Aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fid dukkani, dia di toko. Al-qalamu 'alal maktabi, pena itu di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, dia di kamar. Ya, hiya, ini kata ganti untuk perempuannya hiya. Aina al-waraqah, di mana kertas? Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Aina al-mudarrisu, di mana guru? Huwa fil fasli, dia di kelas. Aina Yasir, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi, dia di toilet. Mirhad itu toilet ya, WC. Asy-syamsu wal qamaru fis samai, matahari dan rembulan di langit. Ya. Man fil fasli, siapa yang ada di kelas? Ya. Ini contoh-contoh penerapan huruf-huruf istifham, kata tanya maupun huruf jar dan juga isim yang majrur. Semua isim yang datang setelah huruf jar itu maka dikasrah ya majrur ya. Sekarang kita lanjutkan lagi di pembahasan yang lain tentang isim yang ditanwin dengan isim yang tidak ditanwin. Ya, isim itu ada yang boleh ditanwin disebut dengan munsharif, ada yang tidak boleh ditanwin yang disebut dengan ghairu munsharif. Seperti itu ya, dihafalkan baik-baik ini. Contoh yang boleh ditanwin ya, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini semuanya ditanwin ya, diakhiri tanwin. Sekarang contoh isim-isim yang tidak boleh ditanwin, yang ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin ya. Aminatu, nama perempuan kebanyakannya itu. Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Tidak ada yang ditanwin satupun dari nama perempuan. Ini perbedaan antara fi'il yang munsharif yang boleh ditanwin, yang ghairu munsharif yang tidak boleh ditanwin. Nah, ini pembahasan di sini tentang munsharif sama ghairu munsharif. Iqra' waktub ma dhabt di akhir kalimat. Sekarang bacalah dan tulislah dengan menetapkan akhir-akhir kata. Yang ditanwin tanwin saja ya, yang tidak ditanwin maka tidak ditanwin. Kita baca sama-sama. Hamidun tanwin ya. Zainabu tanpa tanwin. Aminatu tanpa tanwin. Ammarun dengan tanwin. Sa'idun tanwin. Fatimatu tanpa tanwin. Maryamu tanpa tanwin. Aliyun tanwin. Khalidun tanwin. Abbasun tanwin. Aisyatu tanpa tanwin. Muhammadun tanwin. Safiyatu tanpa tanwin. Khadijatu tanpa tanwin. Alasannya tadi nama laki-laki dan nama perempuan itu untuk sementara waktu ini dulu yang dihafalkan. Nanti ada kaidah lain untuk mengetahui kapan fi'il itu nggak boleh ditanwin. Cuma ini satu dulu, nama laki-laki ditanwin, nama perempuan tidak ditanwin. Sekarang alba, pembahasan yang kedua ya yang B ya. Dari pembahasan kita. Kita baca sama-sama al-baitu minal baiti. Al-baitu rumah itu, minal baiti dari rumah. Al-masjidu ilal masjidi. Masjid itu ilal masjidi ke masjid. Mudaris mengatakan, min aina anta, dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal yabani, aku dari Jepang. Ana ini dhamir ya, menunjukkan aku, ana. Mutakallim wahdah. Mudaris kembali bertanya, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Muhammad menjawab, huwa minas Sin. Ammar itu dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dan dia dari India. Aina Abbas, di mana Abbas? Kharaja, dia telah keluar. Kemudian mudarris, aina Abbasun? Muhammad menjawab, kharaja. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliun, dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi, pergi ke mirhad, yakni toilet WC. Mirhad itu gambarnya itu. Seperti itu bacanya, perhatikan ya.
Kemudian tamarinu latihan-latihan, ajib anil asilati latihan. Jawablah soal-soal berikut. Min aina anta, dari mana kamu? Jawabannya ana. Kalau pertanyaan itu kamu berarti jawabannya kan saya ya. Bukan anta minal hindi tapi ana ya. Min aina anta, jawabannya adalah ana min Indonesia misalkan ya. A anta min Filipin, apakah engkau dari Filipina? Jawabannya la, tidak. Ana lastu min Filipin. Seperti itu, apakah ana minal Indonesia? Seperti itu ya. Man minas sini, siapa yang dari Cina? Ya. Minas sini misalkan katakan Khalidun, ya. Min aina Hamid, dari mana Hamid? Hamidun, ya, kalau mau diikuti ini ya. Hamidun, enggak ada yang Hamid enggak tadi ini? Hamidun minal Hindi, Hamid dari India. Jawabannya ini kalau mengikuti pertanyaan tadi ya. Aina dhahaba Abbasun, kemana Abbas pergi? Yani kharaja, yani dhahaba ilal mudiri. Jawabannya seperti itu juga boleh ini kalau dari bacaan tadi itu. Adhahaba Alun ilal mudiri, apakah Ali pergi ke mudir? Jawabannya la. Dhahaba Aliyun, ya, kemana tadi Ali perginya? Dhahaba Aliyun ilal mirhadi, Ali pergi ke mirhad, ke toilet. Ini jawabannya di sini. Bisa dimasukkan di sini, tulis sendiri ya. Kemudian yang kedua, iqra waktub ma'adab di awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan menetapkan akhir-akhir kata. Kita baca sama-sama. Al-ghurfatu minal ghurfati. Ini kamar ya. Minal hammami, kamar mandi. Al-mirhadu, dhammah di sini ya, tanpa tanwin. Kada alif lam itu tanpa tanwin. Ya. Toilet. Ilal mirhadi, ke toilet. Al-yabanu, Jepang. Al-filipinu, Filipina. Minal hindi, dari India. Ila sini, dari Cina. Alani qira'a waktub, bacalah dan tulislah. Min aina Fatimatu, hiya minal hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Kharajal mudiru minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Guru keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Dhahabat tajiru ilad dukani, seorang pedagang pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Berarti kan ya, bacanya ikuti saya ya. Supaya melatih. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Yang kelima, man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Kemudian yang keenam, kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Talib keluar dari madrasah dan pergi menuju ke pasar. Khadijatu minas sini wa Khalid minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Kemudian rabi'an yang keempat, latihan yang keempat, dha'fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Letakkan di tempat yang kosong berikut ini huruf jar yang sesuai. Ada 4 ini. Man ila, min ya, min ila fi ala. Al-kitabu pantasnya apa ini? Ala ya. Al-kitabu alal maktabi. At-talibu fil fasli. Kitab itu di atas meja. Talib itu di dalam kelas. Dhahaba Hamidun ilal jamiati. Muhammad pergi ke jamiah. Kharajal mudiru minal madrasati. Di sini min, kasih tulisan min ya. Dhahaba Muhammadun Dhahaba Muhammadun ya. Ila sini, ataukah minas sini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina menuju ke Jepang. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Seperti itu. Ini dimasukkan baik-baik ya. Selanjutnya al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-madrasatu, sekolah. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, toilet ataukah WC ya. Al-matbakhu, dapur. Al-ghurfatu, kamar. Al-jami'atu, kampus. As-suqu, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, kepala. Dhahaba, pergi. Kharaja, keluar. Fi, di dalam. Ala, di atas.
min dari, ila ke. Ini min hurufil jarri. Ini diantara contoh-contoh huruf-huruf jar yang memajrurkan isim yang datang setelahnya. Ini selesai alhamdulillah untuk pelajaran yang keempat. Insyaallah untuk pelajaran yang kelima kita bisa lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.